Halo Sobat Keren, kembali lagi dengan Jun bersama tamu yang berbeda di Klub Motor NSR bersama Kak Mate dan Kak Ino. Kakak nih, kalau misalnya saya boleh tahu dan teman-teman boleh tahu nih, Klub Motor NSR itu terbentuknya kapan sih? Kalau ngomongin terbentuk di Bekasi, saya mau ngurut dulu ke belakang dulu. Wis, ayo diurutin lah. Ya. Keseleo, oke. Jadi kita Klub NSR ini berawal dulu tahun 96 ya. NSR Motorcycle Club. Lama juga ya? Didirikan di Jakarta awalnya. Kalau NSR sendiri sih masuk ke Indonesia itu tahun 94. Jadi unitnya completely built up dari Thailand, dimasukin tahun 94. 2 tahun kemudian baru kita rilis klub motor tersebut, NSR Motorcycle Club. Masih disupport oleh Honda juga saat itu. Kalau ngeh dulu mungkin pernah ada GP 500, sekarang namanya MotoGP ya. Dulu di Sentul masih ada jagoannya tuh Mike Duhan, Michael Duhan. Mike Duhan pun pakai seri Moto NSR ya. Gitu. Nah, kemudian dalam perkembangannya saya salah satu member di sana pindah ke Bekasi karena merit ya. Terus kok Kopdar jauh banget gitu loh. Saya sedangkan Kopdar harus ke Senayan, lapangan ABC gitu kan. Betul. Waktu dulu sih belum terasa, cuman makin kesini kok mobil makin padat semuanya. Iya, macet kan. Itu kayaknya PR banget ya, untuk ke arah sana tuh. Akhirnya di 2011 kita ngumpulin teman-teman, kebetulan banyak dan tanggapannya positif. Zamannya dulu peralihan dari Friendster ke Facebook tuh gitu kan. Jadi kita Japri by berarti udah lama banget ya. Ya, jadi udah terbentuk akhirnya di 2011 Juli kita resmiin buat NSR Motorcycle Club di Bekasi. Gitu. Berarti itu langsung pindah dari itu. Kalau misalnya NSR sendiri nih ada di Jakarta aja atau dari kota-kota lain? Kalau NMC pertama di Jakarta. Terus nama klubnya itu NMC. Jadi kan NSR Motorcycle Club ya. Untuk tempatnya sendiri, kotanya sendiri banyak ya, Teh ya? Iya, ada Bandung, Jakarta, Bandung, Bekasi, saat ini Tangerang, Sukabumi. Ya hampir semua kota-kota besar tuh kita ada chapter ya. Jadi supaya memudahkan teman-teman yang memang tinggal di satu kota, mereka ada beberapa motor mau kumpul, mereka mendirikan bendera NMC, itu dipersilakan. Gitu. Iya, sampai luar pulau juga ada di NMC Medan, NMC Lampung, NMC Manado. Kalimantan juga ada. Kalimantan Barat, berarti, Kalimantan Timur. Pusatnya sendiri itu ada di Jakarta sebenarnya. Jakarta. Awal berdirinya di Jakarta. Gitu. Tapi kita menganut otoritas sendiri, maksudnya kebijakannya langsung dari chapter-chapternya sendiri aja gitu. Berarti ada apa sih Kopdar nasional gitu nggak sih? Kayak semua dari wilayah-wilayah. Kalau Kopdar nasional kita ada sebenarnya Jambore ada, yang itu Jambore kalau kita lihat itu kan sebenarnya di 5 tahun sekali. Tapi karena gapnya terlalu jauh 5 tahun sekali, akhirnya teman-teman dari Jogja menginisiasi untuk dibuat acara setahun sekali, namanya gathering. Nah, kebetulan di Juli kemarin ya, kita jadi hostnya nih. Kita ngadain karena di Bekasi, kita di Bekasi dan kita kesulitan tempatnya di Bekasi, akhirnya kita agak minggir sedikit di masih perbatasan di Cilengsi, yaitu di Hotel Mekarsari. Itu kita sebagai tuan rumah dan alhamdulillah antusiasnya 340 sampai 50. Tapi itu ngadainnya di indoor malah di hotel. Jadi dia punya outdoor lumayan luas. Oh, berarti tapi tetap di outdoor. Di halaman hotelnya ya, di halaman hotelnya. Cuma itu juga kita provide dari makan, kemudian kaos ya, terus penginapan itu kita provide semua. Jadi datang, ikutin acara, dapat makan, dapat tempat istirahat. Tapi nggak ada regisnya? Ada registrasi, tentunya ada registrasi. Iya, pasti ada. Nah itu jadi kalau 5 tahun sekali kita punya Jambore, kalau per tahun kita namanya gathering. Kalau untuk gathering sendiri untuk wilayah Jakarta, Bekasi, Bandung aja gitu atau gimana? Kemarin seluruh Indonesia. Tetap seluruh. Se-Indonesia betul. Se-Indonesia. Berarti acaranya lumayan ini juga ya. Alhamdulillah teman-teman bilang yang ikut serta kemarin luar biasa sukses. Kita juga senang ya panitianya. Apresiasi dari mereka baik banget. Jadi ya kita bangga juga. Iya. Ya.
Jadi ajang temu kangen sebenarnya sih, karena kita nggak punya acara setahun, bisa dibilang kan kayak kita lebaran setahun sekali nih. Jadi teman-teman bilangnya gathering itu kayak lebarannya NSR, karena tiap tahun sekali kita bikin acara dan itu kita undang seluruh bukan terpaku hanya klub ya, bahkan bukan hanya NMC sendiri, kita ngundang dari klub NSR lain, kemudian yang independen pun yang tidak ada klub itu diperbolehkan untuk ikut gitu loh. Tapi sorry nih Kak, kalau misalnya dari motornya itu berarti khusus NSR? Khusus NSR. Lain dari itu berarti nggak bisa masuk? Nggak bisa masuk. Berarti kalau ada yang mau gabung di NMC ya harus beli dulu dong. Silakan, nanti saya arahin pembeliannya. Tapi NSR sendiri itu banyak varian. Dari yang CC 150 aja kita ada beberapa varian tuh. Dari yang pertama kali masuk RR, terus ada SP, New RR, ada FSX, banyak variannya. Tapi semua varian bisa ya? Bisa. Itu belum lagi CC-nya beda lagi, ada NSR 50, NSR 80, NSR 250. 250 ada kebagi lagi, ada MC 18, MC 21, masih banyak lagi. Widih, wawasannya sebetulnya lebih banyak. Keren banget nih. Bisa mungkin di spill IG-nya gitu, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya kan. Kalau untuk IG-nya sendiri, di Bekasi kita ada IG-nya @nmcbekasi, itu langsung join aja. Selama teman-teman punya NSR gitu ya, kita welcome untuk join. Kalaupun ada pertanyaan seputar motornya atau seputar klubnya sendiri seperti apa, kita pasti akan respon ngejawab. Kita nyantumin nomor hotline kebetulan, jadi banyak yang masuk teman-teman tuh yang tanya-tanya, NSR ini kan motor yang jarang ya. Terus ternyata mereka trouble. Terus mereka lihat IG kita juga punya ada hotline nomornya, mereka bisa kontak ke situ, misalkan, woi gue nyari ini gimana, apa kok motor gue begini, kok motor gue begitu. Iya, bisa sharing gitu ya. Solvingnya bisa sharing di situ gitu. Bahkan 2 hari yang lalu itu ada fresh case ya. Ya ini yang benar-benar baru Sabtu kemarin pas kita lagi touring ya. Jadi ada yang tiba-tiba kontak ke DM IG kita yang masih Bekasi. Ternyata rumahnya di Bekasi. Dia sudah punya NSR 4 tahun nggak nyala. Tapi dia nggak ngerti harus kemana gitu kan. Dia bingung mesti nanya ke siapa gitu kan. Terus dia juga bingung mau ngapain. Akhirnya ya udah kita. Nah itu dia nemuin kakak, maksudnya nemuin klub kakak ini gimana? Nah di IG, dia cari di IG. Kemudian kita kan cantumin nomor ketua kita di sana. Yang kebetulan hari ini ketua kita berhalangan hadir karena tadinya mau datang juga. Terus ketua kita nge-share di grup, kira-kira ada nggak yang rumahnya dekat sini? Kebetulan saya yang dekat. Dan baru semalam saya samperin ke rumahnya. Ternyata ya dia bilang responnya bagus juga. Dan saya bilang kalau nggak begini kita nggak tahu nih. Ternyata ada orang yang punya NSR. Dia 4 tahun bener-bener motornya tuh ngangkrak aja gitu kan, ngangkrak di rumah kan. Jadi kita bantu, oh ini yang mesti diganti. Kemudian kita bisa rekomendasiin ke bengkel-bengkel yang memang rekomendasi lah, yang memang amanah. Kita bisa rekomendasikan. Ya cukup membantu lah sebenarnya. Berarti spare part atau on the list lumayan susah juga ya. Kalau misalnya kita nggak ngerti gitu kan. Susah banget karena di NSR ini kan asalnya dari Thailand dan produksinya juga di Thailand, jadi banyak yang spare part juga kita pun kalau beli dari sini sebenarnya itu barangnya dari Thailand juga sebenarnya. Berarti kalau misalnya kita nggak ngerti bisa digetok juga tuh kan sama. Digetok masih oke ya. Ini banyak kasus-kasus penipuan juga ternyata di rider NSR ini. Jadi, di dalam pembelian jual beli ini karena partnya susah dan dia menginformasikan dia punya jualan tentang part-part NSR, maka orang kepancing di situ. Iya betul. Wah, ada nih, beli deh gitu. Ternyata penipuan dan itu udah sering banget. Gitu. Tapi berarti kalau misalnya yang punya NSR tuh kayaknya penting banget deh kepoin klub-klub NMC. Nah, harus konsultasi atau gimana gitu kan, bisa lebih safety lah. Tapi kalau misalnya kita tarik dari awal nih ya, bisa nggak sih dijelasin awal-awal terbentuknya? Kenapa sih kok ada ide, siapa yang punya idenya gitu buat ngebikin grup ini, klub ini? Ya tadi mundur lagi ke Jakarta ya. Waktu itu saya masih di Jakarta, tapi jauh sebelum saya terbentuknya. Jadi teman-teman yang lama itu awalnya ngumpul-ngumpul jadi ada Honda Dewi Sartika, itu pusatnya Honda di Jakarta. Mereka servis di sana, akhirnya ketemu, kenal-kenalan, muter, ya akhirnya terbentuklah wadah itu gitu loh.
terbentuk wadah itu, dan kebetulan dari pihak Honda saat itu juga merespon juga dengan baik, kayak kita sering diundang dalam kegiatan-kegiatan event-event MotoGP saat ini ya, zaman dulu GP500 gitu, kita sampai pedoknya, kita diajak ketemu pembalapnya, jadi sangat support saat itu gitu loh. Terus kemudian seperti yang tadi saya infokan, akhirnya chapter-chapter berkembang nih, ada yang muncul dari Medan, terus Bandung, sampailah kita ke 2011 ke NMC Bekasi sendiri gitu. Berarti dari awal itu kakak memang sudah ada ya di... Nggak terlalu awal, tapi masih di sana juga gitu. Terus berarti kalau untuk saat ini kakak fokusnya di Bekasi aja? Kita fokus di Bekasi aja, have fun di Bekasi. Kalau Bekasi sendiri kita nganutnya sistem family club ya, Teh? Iya, kita family club. Jadi ini yang bikin kalau saya boleh sharing sedikit ya. Jadi NMC Bekasi terbentuk di 2011. Saya masuk setahun setelahnya di 2012 karena waktu itu sama nih case-nya nih. Saya baru punya NSR, bingung nih mau cari-cari infonya ke siapa. Akhirnya ketemu sama Bro Ino, kita kontakkan di Facebook waktu itu ya. Terus langsung kebetulan ada acara di rumah waktu itu ya. Di Bumi Sani, saya ke sana gitu kan. Ternyata orang-orangnya welcome, ternyata banyak informasi-informasi yang memang kita sebagai awam nih nggak tahu nih. Dan yang bikin 2012 ya sampai sekarang 2023, 11 tahun saya gabung di NMC Bekasi, yang bikin betah itu karena Kavino. Enggak, bukan dia, yang lain sih, saya juga milih lah. Ya kirain, soalnya mikirnya lama kan takutnya. Jadi gini, kalau klub itu kan lebih ke hobi ya. Yap. Jadi kita tuh nggak mau membebani member. Jadi orang tuh udah capek Senin sampai Jumat kerja. Yang Sabtu Minggu itu biasanya buat keluarga atau kita mau menyalurkan hobi gitu ya. Jadi kita tuh yang bikin betah itu di Bekasi itu nggak membebani. Jadi ya udah nggak ada kewajiban, bahkan kita tuh nggak ada, kita nggak punya kopdar wajib. Yang biasanya klub motor tuh ada kopdar misalnya 2 Tapi minggu kalau sekali. misalnya mau datang setiap misalnya Sabtu Kita iseng aja gitu. iseng gitu ya. Jadi kalau di grup ntar malam kita ngopi, udah tuh malam itu ngopi gitu. Jadi jadi nggak ada agenda yang pokoknya misalnya kan ada klub motor yang misalnya di minggu ketiga kita kopdar wajib, semuanya wajib ini enggak. Jadi yang bikin saya betah ya karena fun. Jadi nggak merasa terikat, tidak merasa terbebani juga. Itu apalagi kan punya kegiatan kayak kerja atau keluarga gitu itu kan udah capek kerja. Ngomong-ngomong keluarga, jadi kita konsepnya ini family club. Maksudnya family club ini kan kalau Sabtu Minggu kita weekend ya dengan keluarga ya. Nah ini kita boyong keluarganya ke klub. Oh gila, gitu keren loh. banget. Jadi kayak kita touring, kita bareng naik mobil, oke lah naik mobil, kita ketemu di sana, kita yang ini naik motor. Ntar boleh cek di IG kita, itu hampir semua kegiatannya melibatkan keluarga. Jadi sampai anak-anaknya. Jadi dari orang belum married sampai anaknya udah pada gede SMP itu masih nyatu bareng gitu. Jadi pas itu anaknya juga kan ada keinginan hobi-hobi bareng gitu kan. Mungkin ini agak lucu juga ya, mungkin nggak semua klub juga menganut sistem yang sama seperti kita. Ya gitu karena tamatnya belum berkeluarga kali ya. yang itu nggak usah diterusin dulu. Kita skip ini dulu. Makanya langsung ditepis kan. Jadi gini, bahkan karena saking solidnya isi teman-teman saya gitu ya, teman saya. Jadi mereka tuh pada punya grup WA sendiri. Jadi kalau misalnya ada acara nih, entah itu kopdar, entah itu touring ya. Jadi biasanya NMC ada acara touring nih. Terus pada nanya tuh di grup itu, pada ikut nggak? Jadi kalau misalnya mereka pada ikut, mereka ya yang ibu-ibunya pada banyak yang ikut, dan bukan cuma sekedar ikut yang saya salut sih ya. Jadi kita menyebutnya ibu-ibu NMC ini juga ya support dalam artian ketika misalnya kayak kita nginep di villa, masak segala macam ya, akomodasi urusannya ibu-ibu lah gitu. Booking villa, booking hotel. Ibu lah itulah. Betul. Jadi cowok-cowok udah fun aja bawa motor gitu kan. Karena acara kemarin gathering juga support dari ibu-ibunya loh. Iya, itu luar biasa banget sih. Jadi yang siapin konsumsi kemarin acara yang tahunan yang saya bilang gathering itu semua full konsumsi, yang ngurus adalah dari ibu-ibunya NMC. Gitu. Dibilang apa nih ibu-ibu PKK, nama lainnya dari NMC Ladies. Oh, NMC Mereka grupnya namanya NMC Ladies. Berarti ada grup sendiri tuh ya, grup umpinya gitu. Ada grup sendiri. Tapi ngomong-ngomong tentang member nih dari klub kakak sendiri itu di Bekasi itu ada berapa jiwa? Kalau untuk di WhatsApp
80-an ya, Teh, ya? 80-an. Cuman kalau terregistrasi sih udah di atas ratusan ya. Ratusan ya. Ya, Cuman lumayan. kalau yang tergabung di WhatsApp grup lumayan kita banyak juga 80-an. kan ya. Ya cuma kan ada dinamikanya ya, maksudnya Iya, motor nggak selalu ada di Iya, dia, kadang-kadang kan kadang harus mereka- keperluan ya. mereka misalnya udah ada keperluan dijual, mereka merasa nggak enak lagi buat gabung. Padahal sebenarnya kita banyak juga member-member kita yang memang isinya Motornya udah nggak ada motornya gitu udah nggak kan. ada Nah. gitu loh. Karena kita ya gitu menganut apa ya paham kekeluargaan, jadi ya udah. Tapi kan tadi kakak sendiri kan bilang ada yang bawa mobil ketemu di sana kan, berarti Iya. kan nggak mewajibkan untuk naik motor juga kan? Ya, untuk member yang sudah existing kita nggak harus saklek-saklek amat, kecuali yang baru mau masuk wajib punya Wajibkan NSR. ya. Cuma Iya. ketika perjalanan dia sebagai member kan otomatis mungkin ada yang ada keperluan dan harus dijual motornya, tapi dia tetap masih mau ikut. Itu kita persilahkan, gitu loh. Makanya Solidnya tetap dijaga gitu. solid itu terjadi, dan suatu saat banyak contoh mereka kebeli lagi motor-motor tersebut gitu. Iya. Jadi tetap Kayaknya gabung apa lagi. sih namanya kayak termotivasi gitu. Termotivasi. Aduh, gua nggak bawa motor, masa gua bawa mobil terus ya? Kadang-kadang mereka pakai motor jenis lain ya. Kita sih nggak pernah ada memisah-misahkan ya. Nggak, kita nggak ada Heeh. tidak membeda-bedakan. Nah, kalau dari NSR sendiri nih ya, ada nggak sih klub lainnya gitu selain dari NMC? Kalau klub lain banyak ya, karena kalau jadi gini, di yang tadi kita bernaung di bawahnya NMC ya. Iya. Tadi ada di setiap kota. Klub pertama di Indonesia di sih buat Indonesia. NSR. Jadi ada juga klub-klub lain juga. Jadi di Jakarta pun ada klub lain juga selain NMC. Di Jogja juga, bahkan ada di kota lain juga yang memang nggak ada NMC tapi ada klub lain juga. Dan ketika gathering kita udah nggak pandang bendera. Klub, iya. Kita nggak peduli Jadi satu mereka aja mau gitu ya. dari klub mana gitu ya. Tapi ketika kita jadi satu, kita acara gathering itu ya kita berbaur semuanya. Kita Dan bernaung ya. Tapi ada dalam nggak satu sih bendera kayak- NSR Indonesia gitu. Kayak perbedaannya gitu dari NMC sama klub lain? perbedaannya, perbedaannya sih nggak ya sama nggak sih. bisa Ya. nilai, Nggak ya. bisa ya. Sama ya, tapi sama. berarti dari apa komunitas lain-lain juga tetap solid gitu Karena kan? niatnya cuma satu sih, niatnya pengen mereka kita semua pengen kasih tahu ke orang-orang bahwa Indonesia ini kan motor tua ya, yang keluar di Indonesia 94 sampai 2002. Iya. Jadi kita pengen nunjukin ke orang-orang, tujuan kita sama, kita pengen nunjukin ke mereka bahwa motor ini masih ada, masih eksis gitu, masih layak dipakai untuk jalan, masih layak dipakai untuk touring gitu ya, jalan jauh. Malah kolektor item. Iya, dan ini bahkan jadi apa ya, dicari-cari orang. Jadi orang agak aneh kalau ngelihat, wah NSR tuh pasti Iya. orang bahkan banyak yang Kayak, bingung gitu loh. aha. Ini motor apa sih gitu. Honda kok 2 tak, Iya. kalau 2 tak merah Honda kok ada ngebulnya gitu. Ini ya tujuannya sama sih sebenarnya, itu aja. Cuma pernah nggak sih kayak di sirkuit gitu atau balap Kita ada event-event gitu nggak sih? iya, kita pernah ada OMR, One Make Race. Jadi kita ngambil ada event di Sentul gitu ya, dan memang kita ngambil slot satu buat itu memang NSR semua. One Make Race One NSR Make Race, semua. Kebetulan kita juaranya saat itu. Juara? Ya, kita podium pertama dan podium ketiga kalau nggak salah ya. Lupa, ada 2 kali selama sejauh ini udah 2 kali OMR, dan 2 kali semua. OMR kita Tapi dari eventnya sendiri ini nggak rutin nggak? Saat itu terhenti COVID kan. Terus abis ini nggak Belum abis ada itu lagi. belum ada lagi gitu. Cuman kita ketika Ada niatan. balik mundur lumayan besar, soalnya ngambil slot di Sentul tuh bisa Iya, budgetnya lumayan besar. Udah gitu, paling kita kalau misalnya kangen ke Sentul gitu ya, Kita kangen sih, balap, paling kita latihan internal Practice aja. aja, Atau kita internal. janjian misalnya sama NMC lain gitu ya. Iya. Kita mau latihan nih ke Sentul nih. Iya. Biasanya kita pada ketemu di Sentul. ketemu di sana gitu. langsung, dan costnya juga nggak terlalu besar kalau untuk sewa sirkuitnya per orangnya aja tuh. Tapi kan kalau misalnya di eventin gitu jadi komersial banget ya. Itu puluhan juta. Iya. Ngambil satu slotnya aja tuh buat itu puluhan juta. Gitu. Cuma kalau dari membernya nih Kak, biasanya kalau misalnya klub motor itu kan kayak cowok semua nih gitu, ada nggak sih yang cewek gitu masuk? Ada, silakan Lino. Cewek ada. Serius? Iya, cewek ada dong. Banyak. Jadi ada beberapa. Sekarang juga ada waktu. Jadi dulu pernah ada masuk juga, cuman ada kesibukan lain. Akhirnya dia pindah kota. Terus yang sekarang aktif juga ada, tapi kebetulan domisilinya dia di Cibubur ya, daerah sana ya. Cijantung. Cijantung, agak jauh. Gitu loh. Dia aktif di medsos juga aktif, di kegiatan klub juga aktif. Kemarin terakhir dia ikut
touring ke nggak ada apa cuman di Ke puncak, sih ya. puncak ya. Dia ikut. Nah terus dia ngikut yang mana tuh? Grup istri atau? Dua-duanya ikut. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Enggak kan kalau misalnya ini kan kayak ada istri-istri nih ya Iya. di saat touring, nah dia kan member nih. Iya. Nah dia ngikut yang mana nih? Kalau istri kan masih dibonceng ya. Nah. Nah, kalau dia kan berputar sendiri. Iya maksudnya dia bantuin masak nggak? Oh iya, pasti, Tetap, pasti, tetap. pasti. Tapi dia udah berkeluarga nih yang member cewek. Pernah berkeluarga. Oh, guys ada member cewek nih. Nanti fotonya bisa Single, di-spill ya. Single kok. Bisa di spill lah gitu, siapa tahu ada yang tertarik ya nggak sih? Tapi kalau misalnya dari klub NMC ini kegiatan apa aja sih yang biasanya dilakuin gitu dari setahun lah gitu, setahun ya? itu Oke. Jadi mulai tahun kita sangat tertib dengan kegiatan. Dari awal tahun kita mengadakan namanya rapat kerja. Walaupun nggak serius-serius amat. Tapi kita dari rapat kerja itu kita buat setahun ke depan itu kita harus nyiapin bulan ini ada segini, bulan ini. Jadi kita udah ada programnya berarti ada semua. touring rutin gitu. Ada touring rutin, ada kegiatan rutin kayak ketika lebaran kita udah pasti kita bagi-bagi takjil atau pembagian Oh, yatim iya. piatu, terus touring jauh, ada touring deket. Terus bahkan kita ada karaoke time juga sama keluarga, ada futsal bareng. Ada futsal juga berarti Ada. dari olahraganya juga ada ya. Ada, bahkan kayak entertainment kita nonton bioskop kita juga jadwalkan juga nonton bareng gitu. Nobar. Ngobar. Heeh. Terus Nah, yang itu ya. ditonton apa film setan? Jadi sebenarnya nggak Serius? Nah, jadi sebenarnya karena ini apa ya berbasis family gitu ya. Family Jadi club. nggak semua Berbau dengan kegiatan motor, yang ya? kita lakuin ya berbau dengan otomotif. Enggak, yang tadi Enggak, Bro Ina ya. bilang ada kita family gathering gitu ya. Terus Kita main futsal, camping. berenang, camping, Di Camping pinggir juga. Camping, Ih, camping, seru camping banget, gitu. asli. Gitu, jadi nggak asal Berarti ada yang motor suka lah. fotografi nggak sih? Kan sayang banget tuh kalau di alam nggak ngambil-ngambil. Nah kebetulan kalau untuk dokumentasi biasanya Bro ini yang paling rajin tuh untuk dokumentasi. Ya, kalau yang dokumentasi saya bisa cuman kalau untuk hobi enggak, tapi kalau untuk dokumentasi klub ya ada dan kadang-kadang Mate juga bantu juga. Wis. Ada beberapa teman juga yang Oh, pegang enggak. kamera juga. Gitu. Iya apa enggak nih? nggak pernah bantu saya. Saya mah sering difoto sih. Oh senangnya di foto ya. Kalau gue yang ngambil gue nggak ada dong. Iya itu dia poinnya. Coba kapan-kapan kita ikut lah. Tes. Terus saya ikut yang mana nih? Cari bangku kosong. Cari bangkas. Kayaknya seru banget sih. Kalau misalnya dari klub NMC sendiri tuh paling jauh kemana? Paling jauh nih, paling jauh. Paling jauh waktu itu kita ada touring langsung berapa kota ya. Tapi masih di sekitar Jawa sih, kita belum paling keluar Jawa tuh ada Ke Lampung, terakhir Lampung, ada Lampung. Ke Lampung kita pernah, terus Itu motoran dari motoran. Jakarta. Wish. motoran terus ferry nyambung lagi ke Lampungnya motoran lagi. Terus keliling Jawa juga pernah juga 2014 atau 2015 Cuma gitu. agak repot nggak sih? Itu kan membernya kan banyak nih yang ikut semua gitu kan. Kalau motor kan pasti kepisah-pisah gitu kan. Agak repot nggak sih buat koordinasinya gitu? Kalau biasanya kita juga nggak, walaupun touring ya kita nggak mewajibkan. Jadi siapa yang memang punya waktu gitu ya, yang memang punya waktu luang ya kalau mau Waktu ikut dan ikut. cuan ya? Iya Waktu betul. dan cuan. Karena kan perjalanan jauh kita juga nggak bisa mengesampingkan bahwa kita ya motor butuh isi bensin, kemudian kita juga perlu makan segala macam. Kita misalnya mau penginapan segala macam. Ya jadi kita nggak mewajibkan, tapi kita kalau misalnya ada agenda pasti kita sharing gitu kan. Kalau dibilang tadi merepotkan ya maksudnya ya pasti namanya touring gitu ya, dan kondisinya kita motor juga motor tua ya pasti jarak jauh itu pasti ada kendala aja sih. Kendala. Pasti ada aja Cuman kendala. untuk koordinasi kita udah ada pembagian. Siapa yang leader di depan, Iya, jadi iya. yang nunjuk jalan, yang tahu Iya. jalan dia di depan deh. Terus ada yang di tengah. Nah, itu dia sih. Nah, yang di tengah tuh biasanya naik turun. Dia ngontrol kondisi barisan dari depan ke belakang sampai berapa kilometer ke belakang, ngecek mana ada yang trouble. Tapi kayak ganggu jalan nggak? Kita amit-amit jangan sampai ganggu jalan gitu. Kadang-kadang ada ngelihat yang entah klub motor atau geng motor ketika perlintasan jalan gitu mereka langsung tutup jalan begitu kan. Iya betul. Itu kita enggak banget gitu. Ketika lampu merah ya kita merah, kalau emang ada orang yang lewat silahkan lewat.
Jadi ketika ada kejadian begini kita akan bertemu, kemudian misalkan ada lampu merah, kita nggak mau tuh nerobos terus nutup mobil yang ini. Yang bagian depan yang sudah kelewatan lampu merah, mereka akan minggir otomatis. Minggir ya, nunggu Nunggu member rombongan lain. yang Nah belakang. itu dia maksud aku, takutnya kan kepisah gitu kan. Iya. Pun Berarti kalau itu ada yang ininya- trouble juga, bagian yang belakang kita namanya sweeper, dia akan ngejar ke depan untuk berhenti. Info ya. Info. Tapi ada cerita lucu sih di soal touring ini ya. Jadi beberapa tahun lalu ada member yang baru gabung gitu ya. Dan dia mikirnya, wah NSR nih, pasti kalau touring kebut-kebutan nih ya Iya, kan. iya Nah, itu dia kan. Nah dia nggak pede karena dia baru beli motor ini kan. Dia nggak pede sama kondisi motornya. Akhirnya dia bawa ke bengkel, dia rapiin semua kondisi motornya gitu ya. Nanti pas saya bilang dari awal, udah nggak usah anak-anak NMC itu kalau touring Malah santuy. santuy Malah banget gitu, santuy banget gitu. Terus jadi ketika enggak, gua takut bang segala macam. Akhirnya Takut dia, ketinggalan kan. karena dia nggak pede sama kondisi motornya kan. Akhirnya dia bawa ke Tapi set bengkel. ulang ya. Iya. Cat ulang semua baru ganti-ganti gitu. Ternyata begitu pas turun gitu ya, dia bilang bener juga kata lu ya. Maksudnya anak NMC kalau jalan jauh tuh nggak kebut-kebutan gitu. kebut-kebutan Jadi gitu kan. jadi kita benar-benar mikirin karena kita tadi Bro Ino bilang udah bisa siapa yang di depan, siapa yang di tengah, siapa yang di belakang. Jadi kita menjaga barisan bahwa jangan sampai ada yang ngelewatin yang paling depan, Ketinggalan, jangan sampai ada orang yang ketinggalan dari paling belakang gitu. Jadi kita benar-benar kontrol sih. Jadi kalau misalnya contohnya nih ada satu motor yang bermasalah, kan ketinggalan nih ya di belakang ya. Nah, yang di belakang ini dia wajib ke depan untuk nyusul, Info. untuk ngasih tahu nih belakang ada yang masalah. Jadi kita semua minggir. Gitu. Tapi nggak ada kayak komunikasi lewat HP gitu biar lebih efisien, nggak? Nah, itu kita Itu lagi masih perencanaan. Masih perencanaan. Jadi, Iya. kebetulan dari spare kemarin gathering kita masih ada spare dan kita mau melengkapi perlengkapan kita dengan HT atau apa? alat komunikasi lah pokoknya Iya, iya. yang memudahkan ketika touring ya. Cuma untuk yang member cewek itu bisa ngikutin juga ya karena santuy kan ya. Jangan salah, dia pembalap. Dia pembalap di Sentul juga. Wow. Bahkan podium. Jadi kalian kalau yang tertarik nih sama single ladies ini, kalian harus menguatkan iman dan cuan kalian.